Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radirsat, saya akan berita untuk hari ini, Minggu 5 April 2026. Sari berita penting. Sempat teriak minta tolong pencuri kabel PLN di kota Jambi tersengat listrik. Berita kedua. Petani Sari Mulya keluhkan 3 musim tanam tanpa pupuk subsidi. Berita ketiga. Jembatan dalam pembangunan, Wabub Risnaldi luruskan isu siswa bertaruh nyawa menyeberangi batang lumpuh. Berita selengkapnya. Berita ketiga. Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim meluruskan isu yang berkembang di media massa dan media sosial terkait narasi puluhan siswa di Nagari Limau Gadang Lumpo, Kecamatan Ampat Jurai yang disebut harus bertaruh nyawa menyeberangi Sungai Batang Lumpo untuk pergi ke sekolah. Risnaldi menyayangkan pemberitaan yang dinilai menyudutkan tersebut karena kondisi di lapangan tidak sepenuhnya seperti yang digambarkan. Menurutnya, penggunaan lori yang disediakan oleh kontraktor pembangunan jembatan tidak dilakukan setiap hari. Sarana tersebut hanya digunakan dalam kondisi tertentu, terutama ketika debit air sungai meningkat dan dipastikan aman untuk digunakan. Lori itu tidak dipakai setiap hari dan tidak seperti dinarasikan. Itu hanya sementara selama pembangunan berlangsung dan aman digunakan, ujar Risnaldi Jumat 3 April 2026. Ia menambahkan apabila kondisi air sungai dalam keadaan normal, masyarakat tetap dapat menyeberang seperti biasa tanpa harus menggunakan lori. Selain itu, Risnaldi juga menghimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar. Ia menekankan pentingnya melakukan pengecekan kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Masyarakat kita harapkan tidak mudah terprovokasi, sebagaimana setiap informasi yang diterima harus di cross check terlebih dahulu. Jangan cepat termakan isu hoax. Kita harus banyak bersabar, istighfar, berprasangka positif, dan menjauhkan pikiran negatif agar selalu sehat, tegasnya. Risnaldi juga menegaskan saat ini jembatan di lokasi tersebut masih dalam tahap pembangunan. Jembatan sebelumnya diketahui ambruk pada tahun 2024 akibat banjir. Hingga kini dibangun kembali dengan spesifikasi yang lebih tinggi dan dianggap lebih aman. Sebelumnya, anggota DPR RI Andri Rosiade bersama Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim dan jajaran terkait telah meninjau langsung lokasi pembangunan pada Februari 2026. Dalam peninjauan tersebut ditargetkan jembatan dapat rampung dan mulai difungsikan pada Agustus 2026. Jembatan gantung sepanjang 80 meter itu dibangun dengan peningkatan tinggi sekitar 1,5 meter dari desain sebelumnya sebagai upaya mitigasi bencana banjir atau galudo. Pembangunannya menekan anggaran sebesar 4,6 miliar rupiah. Risnaldi menyampaikan pembangunan jembatan ini tidak hanya bertujuan memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga sebagai langkah mitigasi bencana. Dengan ketinggian yang ditambah, insya Allah kalau terjadi galudo, jembatan bisa selamat. Tapi yang paling penting adalah selesai nanti jembatan harus dijaga, ujarnya. Pemerintah daerah berharap dengan selesainya pembangunan jembatan tersebut, akses masyarakat khususnya para pelajar dapat kembali normal serta lebih aman dan nyaman ke depannya. Sumber berita Top 1. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.